Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di channel Langit Itu, saudara-saudaraku, ada berita terbaru, ada informasi terbaru yang sepertinya terkait dengan masalah bentrok antara PWLS dengan FPI yang terjadi di Pemalang. Kira-kira apa ya, saudara-saudaraku? Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario diganti. Resmi diganti dari jabatannya dan digantikannya oleh AKBP Rendy Setia Permana. Itu penggantinya. Dan kata kabar ini, pergantian Kapolres Pemalang ini tidak ada hubungannya dengan bentrok antara dua kelompok ormas PWLS dengan FPI saat acara pengajian Habib Rizik pada Rabu 23 Juli 2025 di malam hari. Informasinya seperti itu ya. Tidak ada hubungannya. Tapi saya sebagai masyarakat dan saya sebagai pencermat, saya sebagai penonton, otomatis untuk mencermati ya kabar-kabar sepertinya ini ada sangkut pautnya, karena saat itu Kapolres Pemalang Eko Sunario memakai seragam dinas dan di atas panggung. Itulah saudara-saudara. Kalau sih menurut saya ini ada hubungannya dengan kasus bentrok di Pemalang itu. Namun faktanya di lapangan diketahui KBP Eko Sunarto memakai baju dinas lengkap, naik satu panggung bersama Habib Rizik Dobolowi saat pengajian tersebut. Silahkan untuk saudara-saudara menilai. Pengajian yang menghadirkan Habib Rizik Sihab tersebut digelar di Desa Pekundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Namun saat pengajian tersebut terjadi bentrok massal. Bentrok ini melibatkan dua organisasi masyarakat Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWLS dan Front Persatuan Islam FPI. PWLS menolak kehadiran Habib Rizik Sihab dalam acara tersebut. Betul? Dan kronologi kejadian menunjukkan bahwa saat rombongan Habib Rizik tiba, ratusan anggota PWLS berusaha membubarkan acara meskipun aparat kepolisian sudah berjaga. Nah, ini perlu diketahui ya pemirsa. Untuk anggota PWLS di sana tidak membubarkan. Dan adanya PWLS di sana untuk berdiskusi, untuk mencegah Rizik agar tidak naik panggung. Dan di situ terjadi bentrokan, tetap terjadi dan pecah. Massa saling lempar batu, kayu, botol, bahkan ada dugaan penggunaan senjata tajam. Informasinya seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi di berita ini PWLS diduga membubarkan pengajian. Akibat insiden ini, 15 orang dilaporkan terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Satu korban bahkan dilaporkan dalam kondisi kritis akibat luka di kepala. Menurut keterangan kepolisian dan saksi, luka-luka mayoritas disebabkan oleh lemparan benda tumpul seperti batu. Betul. Seperti itu. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario ketika itu menyatakan bahwa situasi di desa Pegundan saat ini sudah berangsur normal dan terkendali, dengan aparat kepolisian tetap bersiaga.
Pihak kepolisian dibantu Polda Jateng sedang mendalami penyebab bentrokan dan memburu provokator. Habib Rizik siap sendiri dalam ceramahnya meminta agar kasus kekerasan ini diproses secara hukum. Betul. Dan dari pihak PWLS pun kasus ini harus diusut. Seperti itu pemirsa. Saudara-saudaraku di sini bisa untuk menilai bagaimana tentang tersebarnya berita-berita yang simpang siur, yang akhirnya bingung. Tapi saudara-saudara harus pahami. Saat itu PWLS di situ hanya bernegosiasi sampai berpuluhan kali. Dan yang terakhir, di saat akan bernegosiasi lagi, PWLS diserang, dilempari dengan batu. Dan disitulah pecah terjadinya bentrok PWLS dengan FPI. Dan dari pihak PWLS tidak ada yang membawa sajam sama sekali. Karena PWLS memang tidak diperbolehkan untuk anarkis, apalagi membawa senjata tajam. Dan memang diakui PWLS membawa senjata berupa bambu yang itu benar-benar mengambil dari kebun-kebun warga di tempat sekitar. Jadi PWLS tidak ada yang memakai sajam seperti itu. Bisa dilihat di video, banyak bertebaran di media sosial yang memegang senjata itu siapa, seperti itu. Dan korban dari PWLS memang lumayan, ada yang parah, juga ada yang parah dari sahabat-sahabat kami. Dan banyak juga untuk korban-korban dari FPI. Kita kembali ke awal tentang Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario resmi diganti dari jabatannya. Ya, kalau saya pribadi sebagai rakyat menilai kenapa Rizik Imam Jumbo itu diperbolehkan datang ke tempat itu. Selidiki itulah. Dan harus diselidiki. Siapa yang memperbolehkan, siapa yang mengizinkan. Itu pasti ketemu. Padahal semua orang, semua masyarakat tahu. Kalau si Imam Jumbo itu datang, pasti akan terjadi gesekan-gesekan yang dahsyat. Dan ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena si Imam Jumbo diperbolehkan datang di Pemalang. Harusnya penegak hukum paham bahwa FPI adalah organisasi yang dilarang pemerintah, organisasi yang dilarang oleh negara NKRI ini. Begitu demikian pemirsa, sahabat-sahabatku, hanya sekilas info tentang Polres AKBP Eko Sunario yang diganti. Salam dari saya, sekali merdeka, tetap merdeka, NKRI, harga mati.